Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyyil karim sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, anak-anak jamaah Masjid Nurul Iman Jurang Mangu Permai yang berbahagia. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya di pagi yang baik ini, di hari Ahad bulan Agustus ya, kita masih bisa melakukan aktivitas harian kita, melaksanakan ibadah, salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian. Insyaallah nanti waktu syuruk kita salat 2 rakaat dalam kondisi wudhu kita terjaga. Mudah-mudahan pahala umroh dan haji bisa kita dapatkan. Amin. Salam dan salawat kita sampaikan kepada yang mulia junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin dunia akhirat, musyafa' yaumal qiyamah, yang karena beliau, perjuangan beliau, pengorbanan beliau, kita hari ini menjadi orang yang bertauhid, beragama, berakidah, dan insya Allah bersama Rasul nanti kita akan berada di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu yang berbahagia, kajian kita pagi ini melanjutkan kajian tafsir Al-Quran surat Al-Zalzalah. Sebelum lebih jauh kita membahasnya, sama-sama kita baca surat ini sambil kita perhatikan hukum-hukum tajwidnya ya. Anak-anak ikut melafalkan ya, biar dapat pahala membaca. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Ini lagunya lagu Bayati. Lagunya lagu apa? Bayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها ujungnya agak naik, إذا زلزلت الأرض زلزالها gitu. Wa akhrajatil ardu asqalaha
وقال الإنسان ما لها tinggi وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ditahan khairanya idgham bi gunnah فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Sadaqallahul azim. Baik, hadirin jamaah Masjid Nurul Iman yang berbahagia. Surat Al-Zalzalah. Surat ini indah didengarnya, dibacanya, dan susunan katanya juga bagus dan fadilahnya besar. Surat ini turun di kota Mekah dan fadilahnya dalam hadis Imam At-Tirmizi ya dari sahabat Abu Hurairah bahwa membaca Al-Zalzalah ta'dilu rubu'ul Quran. Ta'dilu rubu'ul Quran. Membaca Al-Zalzalah itu sekali sama dengan seperempat Al-Quran. Jadi kalau seperempat Al-Quran 4 kali berarti selesai. Ya, baca Al-Zalzalah 4 kali hatam Quran. Kalau surat Al-Ikhlas apa fadilahnya? Ta'dilu sulusul Quran. Kalau Al-Fatihah itu sepertiga Al-Quran. Jadi kalau 3 kali berarti hatam. Maka jangan aneh dan kita tidak kaget ketika banyak di antara masjid atau perorangan sering baca surat Al-Zalzalah karena fadilahnya besar. Anak harus hafal ya, anak-anak ya. Al-Zalzalah. Kalau udah hafal, sambil dihafal, sambil diperhatikan makhrajnya. Karena banyak huruf yang mirip-mirip ini. Idza zulzilatil ardu zil.
Ada za, ada za. Wa akhrajatil ardu ath. Nah itu za. Keindahan baca Quran itu kan karena huruf-hurufnya itu kaya sekali. Yauma idzin tuhadditsu ha, ada tha dan lain sebagainya. Ya, baik. Al-zalzalah. Ini tidak hanya indah dari sisi kata-kata, bagus secara redaksi, tapi juga pasti dalam isinya ini. Dan kalau Rasul mengatakan bahwa al-zalzalah ta'dilu rub'ul Quran, sama dengan seperempat Al-Quran, itu berarti ada sesuatu yang luar biasa yang mendalam di dalam surat Al-Zalzalah. Oke, kita lihat ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini 4 kata ya. Idza, kemudian zulzilat al-ardu zilzalaha. 4 suku kata. Jika bumi ini bergoncang segoncang-goncangnya. Jika bumi ini goncang atau goyang, kalau bahasa kitanya gempa gitu ya, itu dengan segoncang-goncangnya. Kalau gempa kan terukur itu 4 skala Richter, 5 skala Richter, 6, 7, 8, paling besar itu 9,8 skala Richter. Di mana itu? Di Aceh. Di Jepang tuh paling tinggi 8, sekian. Ya. Nah, yang repot tuh kadang gempa disertai tsunami. Kalau gempa aja di darat meluluh lantahkan rumah-rumah. Tapi kalau tsunami yang orang tinggal di pinggir pantai habis. Kalau penduduknya padat, ya banyak pula korbannya. Ya. Jadi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau bumi goncang dengan segoncang-goncangnya, maksudnya dahsyat sekali goncangannya. Dalam surat lain, misalnya surat Al-Hajj, Allah berfirman, Inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim. Goncangan nanti di hari kiamat itu goncangan yang luar biasa. Sampai anak lupa sama ibu lupa sama anaknya. Orang yang lagi hamil langsung lahiran. Saking luar biasa. 7 hari yang lalu saya nemuin temen ya, daerah Sumur sana Pak. Sumur itu daerah Tanjung Lesung, lebih ke selatan lagi. Orang ujung kulon. Ketemu temen, dia cerita. Ini ada anak kita ini, santri kita ini, Delova ya namanya ya. Itu dia korban tsunami. Berapa tahun yang lalu tuh Sumur itu ya? 3 tahun atau berapa ya? Lupa saya. Delova ini sama adiknya ditinggal, ayah ibunya meninggal pada saat peristiwa tsunami. Meninggal tuh. Dia sendiri ada di lumpur itu. Anaknya ada sekarang di sana. Dan dia masih ingat peristiwa itu. Adiknya lebih kecil lagi lupa. Kalau dia ingat. Nah yang lucu itu apa? Teman saya bilang, ketika peristiwa tsunami di Sumur itu, justru yang aman itu yang sedang melaut. Sedang bawa perahu Pak. Tapi anehnya apa? Ketika peristiwa tsunami itu tetap aja mereka tersungkur dengan ombak Pak. Dan disisakan di badannya hanya celana dalam doang. Tapi lucunya itu semuanya sama. Disisakan celana dalam aja Pak. Bajunya, celananya lepas semuanya. Saya bilang untung tuh masih ada celana dalamnya itu. Semuanya sama Pak. Celana dalam aja itu yang disisakan. Coba itu gimana itu? Mestinya kalau random gitu ya. Kan ada yang mungkin celananya aja atau bajunya aja atau nggak ada sama sekali. Tapi nelayan-nelayan itu, ini bicaranya nelayan ya, yang sedang melaut ketika itu dengan radius sekian meter dari darat, itu disisakan celana dalamnya tuh. Bagaimana nih darat? Habis nih darat. Jadi dia cerita yang banyak jadi korban itu adalah kan 2 kali tuh Pak. Gelombang pertama sekian meter. Wah orang panik tuh, keluar akhirnya mereka.
Mereka nggak ngira kalau ada gelombang kedua. Jadi ketika gelombang pertama mereka mikir, waduh, ada uang saya di rumah tuh. Mereka balik lagi. Waduh, ijazah anak-anak gimana nih? Itu ada simpenan itu di apa? Berangkas itu, balik lagi. Nah, ketika balik ke rumah lagi itulah datang gelombang kedua, habis. Tapi yang luar biasa ada juga tuh di saat malam itu juga ada pengajian. Pengajian di satu masjid, ketika gelombang pertama datang, mereka panik juga. Tapi tetap siap siaga. Mereka nggak pulang, tetap ngaji di masjid itu, aman semua. Jadi memang baik tsunami yang tahun berapa, yang di Selat Sunda itu maupun yang terakhir, selalu milah-milih gitu. Mana yang harus menjadi korban, mana yang tetap selamat gitu. Nah, saudara-saudara, itu benar. Ketika itu lupa itu ibu sama anaknya, suami sama istrinya. Orang pak ibu aja lupa sama anaknya, apalagi suami ke istrinya. Jadi ini adalah guncangan yang luar biasa yang disertai dengan tsunami. Nah, hari kiamat nanti, kayak ini idza bahasanya, idza, jika nanti akan terjadi. Zilzalaha, goncangannya sangat luar biasa. Coba lihat lagi surat Al-Mulk yang biasa bahasa ya. Aamintum man fis sama ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Berikutnya am amintum man fis sama ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa. Nanti. Ini dua ayat ini bicara tentang peristiwa yang dahsyat. Aamintum, apakah kalian merasa aman? Ayyahsifa bikumul arda, man fis sama ya, dari Allah yang memiliki langit, yang menggenggam alam ini. Ayyahsifa bikumul arda, dari datangnya peristiwa di mana bumi itu khusuf, terbelah. Bumi itu jadi terbagi. Faidah ya tamur. Kalau bumi terbelah, itu artinya apa? Kan gempa ya. Peristiwa di Palu itu kan berapa desa itu habis itu kan. Ketika gempa, pecah nih bumi ini. Nah, kampung yang di tengah-tengah ini pecahan itu masuk ke dalam. Berapa desa itu? Banyak sekali. Am amintum man fis sama ayyursila, atau kalian masih merasa aman nih? Ini aman-aman aja kita nih. Dari apa? Ayyursila alaikum hasiba, dari datangnya angin yang kencang yang bisa meluluh lantahkan sebuah kampung, meratakan dengan tanah, rumah jadi rusak. Fasata'lamuna kaifa. Itu surat Al-Mulk. Nah, itu baru peristiwa goncangan angin atau tsunami yang terjadi hari ini. Bagaimana kalau peristiwa besar itu terjadi nanti ketika hari kiamat? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Goncangannya itu zilzalah, dahsyat sekali. Ayat berikutnya apa? Wa akhrajatil ard, dan bumi mengeluarkan athqalaha, beban beratnya. Nah, ini dua pemaknaan nih. Ibnu Abbas dalam penjelasannya mengatakan, dalam tafsir Ibnu Katsir ya, dikutip oleh Ibnu Katsir, maksud dari bumi mengeluarkan isinya itu dua. Pertama, bahwa di saat nanti hari kiamat itu, ini mayit-mayit, jenazah-jenazah yang dikuburkan itu keluar. Ini tanah kusir, udah berapa ribu tanah kusir, tumpuk-tumpuk terus. Di karet tengsin, ya kan? Kalau di sini di mana? Di mana di sini? Nggak punya kuburan. Pondok Belimbing. Iya. Nanti keluar tuh di Makam Seribu, di Jeruk Purut, termasuk yang mewah tuh. Siapa? Sandiaga Hill, Karawang. Yang kaplingnya mahal bener tuh, tapi belum ada jaminan bahwa dia masuk surga. Itu keluar juga tuh.
Termasuk makam atau kuburan yang teristimewa di Madinah, namanya apa? Baqi'. Yang terbaik, yang utama di Madinah, yaitu Ma'la. Tuh sama keluar semua tuh. Termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, nanti pada hari kebangkitan, akulah yang pertama kali dibangkitkan. Menyusul kemudian dua sahabatku, Abu Bakar dan Umar, karena dimakamkan di samping. Kemudian menyusul kemudian yang dimakamkan di Baqi'. Ada apa di Baqi'? Keluarga Rasul, istri Rasul, anak Rasul, sahabat Rasul, para jamaah haji dan umrah, para ulama, penghafal Quran, imam, ahli macam-macam lah. Baru kemudian menyusul yang di Ma'la, yang di Mekah. Ada siapa di sana? Ummahatul Mukminin, ibunya umat orang beriman, yaitu Khadijah Al-Kubra. Termasuk Kiai Haji Muhammad Zubair. Kenal Kiai Haji Muhammad Zubair? Yang meninggalnya, tempat meninggalnya sesuai dengan permintaannya. Kiai Haji Muhammad Zubair itu dengan segala kelebihannya, dia pernah minta, ya Allah, wafatkan saya nanti di Mekah, ya, di hari apa? Terijabah itu, meninggal dalam kondisi sedang haji di hari yang dia inginkan. Betul, saya ikut serta dalam antar jenazah waktu itu. Wah, ramai luar biasa. Termasuk Syekh An-Nawawi Al-Bantani, Al-Jawi Al-Bantani juga di sana. Kalau udah Baqi keluar, Ma'la keluar, nah baru nyusul tuh. Yang di karet lah, yang di mana? Tanah kusir lah. Nggak tahu pernah beli yang keberapa urutannya itu. Intinya semuanya akan dibangkitkan. Akhrajatil ardu asqala, keluar semua itu. Kebayang nggak Pak? Ini penduduk bumi sekarang berapa? 5 miliar. 1,5 miliar itu umat Islam. Yang terbanyak Indonesia. 1,5 miliar penduduk Muslim, 5 miliarnya seluruhnya. Itu yang sekarang masih hidup. Ya, yang sudah meninggal berapa banyak itu? Nanti akan lahir berapa ya? Jadi nanti akan keluar tuh isi bumi. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, akhrajatil ardu asqala, artinya seluruh unsur-unsur atau elemen-elemen atau benda-benda, bagian-bagian dari bumi ini, lempengan-lempengan yang di bawah di bumi ini, dengan apa tuh, dengan model konduktornya itu. Bumi kita ini kan berputar Pak ya. Itu kan ada yang jadi konduktornya itu, berputar terus. Itu nanti akan goncangan yang besar itu menunjukkan ketidakstabilan dalam sistem peredaran bumi ini. Kalau hari ini kan normal Pak bumi kita, tapi walaupun muter kita nggak kerasa ya kalau sedang diputar ini. Kita baru tahu bahwa bumi ini berputar dan kita ini berputar kalau kita mengambil jarak yang jauh dari bumi. Ini kalau lagi duduk ini kan kita nggak berasa sedang berputar, padahal bumi kita ini berputar terus. Perputaran bumi itulah yang menghasilkan daya gravitasi bumi. Sehingga kita tidak mengawang-awang ini. Ini kalau nggak ada gaya gravitasi kita ngawang-awang nih Pak, ya kan? Ini karena pergerakan bumi yang kuat dan stabil, kita nempel aja di planet bumi, nggak berasa. Ya. Demikian planet yang lain berputar. Demikian pusat peredaran galaksi Bima Sakti, yaitu matahari, itu berputar juga tuh. Perputaran matahari itu ini mengamankan 11 planet yang mengelilinginya. Venus, Neptunus, Saturnus, Mars, Bumi, Merkurius, apa lagi? Jupiter, apa lagi? Hah? Uranus. Apa? Nah ini planet-planet yang kita tahu itu Pak, itu kan berada di galaksi Bima Sakti namanya. Pusat peredarannya apa? Matahari. Nah matahari itu pergerakannya juga masif dan terus gitu. Pergerakan matahari yang pasti dan kuat ini menahan
manzilah atau posisi garis berputarnya planet-planet yang ada. Ini kalau perputaran matahari nggak stabil, apakah dia terlalu lambat, menyebabkan planet ini keluar dari garis edarnya dan pindah ke galaksi yang lain. Sementara Allah ini menciptakan ribuan galaksi. Galaksi Bima Sakti aja yang kita punya ini, luar biasa. Ya, manusia baru sampai ke bulan, katanya. Manusia baru sampai ke bulan. Siapa dulu yang ke sana? Neil Armstrong. Katanya. Udah itu ke bulan pakai diiklanin lagi. Neil Armstrong pernah ke bulan. Ya. Ibu kita ya nuju bulan nggak pernah bilang-bilang. Ibu kita nuju bulan nggak. Baik. Jadi kekuatan putaran ini, Bang, itu menjadikan galaksi ini stabil. Demikian matahari berputar memegang planet yang ada di sekitarnya, dan juga planet yang sekarang kita singgahi di bumi ini juga bergerak secara pasti, tidak berkurang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, sehingga menghasilkan daya gravitasi, dan kita sekarang tetap berdiri, duduk stabil dan tidak melayang-layang. Subhanallah ya. Kenapa kita merasa seperti tidak sedang bergerak bumi ini? Karena kecilnya kita itu. Karena kecilnya kita, Pak. Coba kalau kita sebesar apa begitu, yang bisa lompat kira-kira satu lompatan 1 kilo gitu. Terus kita terbang ke atas, baru kita tahu, oh iya, bumi ini bergerak secara pasti. Maka saya berpikir gini, Rasulullah itu kan orang yang terjaga zikirnya ya Pak ya. Terjaga betul zikir beliau, pagi dan petang. Pokoknya zikron katsira, zikirnya banyak, habis sholat zikir. Saya berpikir, dan ini juga dijelaskan oleh para ulama, karena Rasul itu tahu bagaimana bersikap dalam hidup ini, tahu bagaimana bersyukur dengan nikmat Allah yang banyak ini. Di antara orang yang lupa tentang nikmat Allah adalah bergeraknya bumi ini secara pasti dan teratur. Kalau kita ketemu pagi, itu mestinya bersyukur. Bersyukur. Kalau kita ketemu malam, itu bersyukur. Siang dan malam itu menunjukkan bahwa pergerakan matahari ini masih normal. Di Indonesia paling normal lah, karena berada di garis khatulistiwa. Maghribnya nggak malam-malam banget. Ya, jadwal sholatnya relatif stabil lah. Paling awal jam 6 kurang seperempat, paling telat juga jam 6.20. Itu kalau daerah wilayah utara, wilayah selatan, atau timur tengah Saudi. 2 bulan lalu saya haji, itu maghrib itu jam 7 seperempat, subuh itu jam 6. Nah, jam 6 subuh. Kalau di sini, orang sini paling demen kali ya. Subuh jam 6, paling demen orang sini. Bisa nambah ini. Kayak seperti itu. Jadi pergerakan bumi yang pasti dan juga teratur, ini kan nikmat Allah, Pak. Jadi ketemu pagi itu alhamdulillah. Bisa melihat matahari nanti jam 6 lewat, itu alhamdulillah, dan nikmat yang besar itu. Karena kalau nggak ketemu matahari pagi hari dan tidak ketemunya di timur, sebaliknya munculnya di barat, itu tandanya apa? Kan kiamat namanya. Betul atau betul? Iya. Oh benar, dalam Al-Quran surat Yasin itu Allah berfirman, "Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim, la syamsu yanbaghi laha
artinya? Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dan matahari itu bergerak berjalan pada garis edarnya. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa. Wal qamar qaddarnahu. Nah, di sini Allah bilang qamar. Tahu qamar, Pak? Bulan. Qaddarnahu, kami takdirkan. Manazil garis edarnya. Hatta ada kal urjunil qadim. Saya ketika sampai bulan ini pada garis awal dia berputar, maka dia akan berputar lagi. Kalau urjunil qadim, dia akan kembali lagi berputar terus. Bukan berarti ketika dari 0 dia berputar sampai 0 lagi terus dia berhenti gitu, enggak. Tapi apa? Hatta adakal urjunil qadim. Ketika kembali kepada titik awal bergerak, dia bergerak lagi terus gitu. Jangan sampai dia istirahat. Jangan sampai bulan ini istirahat untuk bergerak. Berhentinya bergerak itu akan merusak sistem pergerakan alam ini. Bumi juga nggak pernah berhenti bergerak, nih terus aja. Masya Allah. Jadi Rasul itu bersyukurnya itu terhadap hal-hal yang luar biasa. Bersyukur dengan nikmat siang, nikmat malam, nikmat cahaya, nikmat gelap. Ya. Nah, baik. Kita kembali ke tadi. Jadi, nanti ketika bumi ini bergoncang, keluarlah nih isi bumi. Lempeng-lempeng bumi nih menjadi keluar sama isi bumi. Apakah itu magma? Kalau kita lihat Merapi udah mengeluarkan, kalau erupsi nih, ya Allah, berapa derajat Celcius itu panasnya, Pak? Aduh, kalau di Krakatau erupsi itu terus langsung kena air, menghitam batunya, dan itu terus yang bikin naik lagi. Krakatau naik terus, Pak. Ini anaknya loh, Pak. Induknya udah meletus tahun 1800-an. Sekarang anaknya kemarin erupsi dan longsor di bawah tanah setinggi 700 meter. Di waktu tsunami kemarin di Selat Sunda, itu Krakatau itu longsor 700 meter di bawah. Di bawah longsor tuh. Terus naik lagi nggak? Nanti naik lagi tuh, Pak. Erupsi lagi, hasil erupsinya kena air laut, numpuk lagi terus aja. Aktif itu gunung. Ya. Kalau di sana goncang, Jakarta ikut goncang. Kalau Allah mau, gampang betul naikin aja tuh skala Richternya. Selat Sunda itu kan nggak pernah 8, Pak. Nggak pernah 8, paling tinggi juga 6. Coba naikin 8, pasti goncangan Jakarta juga lebih besar. Nah itu tuh gedung tinggi itu pasti akan terjadi sesuatu yang mengancam jiwa nyawa kita. Kalau di Jurang Mangu paling juga 2 tingkat ya, Pak. 2 tingkat. Itu pun karena sering banjir. Buat menyelamatkan diri. Ini masjid saya tahu awalnya. Sekarang udah naik berapa meter nih Pak Yoga? Dulu kan banjir terus ya. Salah. Jadi tempat penyelamatan diri ini. Baik. Tapi yang mungkin tsunami aman lah kalau di sini. Mungkin loh Pak, mungkin loh ya. Gempa ya kalau goncang karena nggak ada rumah yang tinggi sekali, aman lah. Tapi apakah aman dari yang Allah bilang am amintum man fis sama ayyursila alaikum hasiba? Amankah dari datangnya angin yang kencang, dari angin yang sangat luar biasa yang bisa meluluh lantahkan rumah kita? Aman nggak? Nggak ada yang aman. Apakah namanya angin bakhorok, puting beliung, apalagi Pak? Angin apa? Hah? Angin puyuh. Namanya kurang bagus ya. Angin bakhorok lah, puting beliung lah. Agak bagus sedikit gitu loh, kayak di Amerika Gustav, tornado, Katrina, kan cakep tuh. Indonesia coba puting beliung. Apakah kita aman dari itu semuanya?
nggak ada yang aman. Kalau nggak ada yang aman, kok masih ada orang yang tenang-tenang saja, menunda taubat, menyegerakan ketaatan. Mau berapa lama lagi? Mau tahun berapa? Mau Ramadan keberapa? Masih tenang-tenang saja. Padahal musibah, bencana bisa datang kapan? Ya Allah. Orang cerdas itu orang selalu preparing ya, bersiap-siap dimanapun, kapan. Karena kita tidak pernah menduga musibah itu terjadi kepada kita. Ustaz, dia rajin sholat, dia ibadah. Ketika bencana meninggal juga. Emang kalau masalah meninggal, mas semua juga pasti meninggal. Bukan berarti kalau orang rajin sholat terus gak akan kena musibah. Enggak. Kalau meninggal ya meninggal aja. Yang paling penting meninggalnya dalam keadaan apa, itu aja. Apa ketika ada bencana, musibah, itu dalam keadaan iman atau tidak beriman, dalam keadaan taat atau maksiat, itu aja. Dalam keadaan diridhoi oleh Allah atau dimurkai oleh Allah, itu aja. Kalau semua kita pasti meninggal, Pak. Jangan kira kalau rajin sholat itu aman-aman aja, ya kan? Ada motor mau nabrak, ya motornya yang hancur, dia yang selamat. Ya enggak lah, itu makanya di film doang ya kan? Ada apa misalnya? Ada angin puting beliung, yang lain hancur, dia tegak begitu. Wih, hebat. Walaupun itu bisa terjadi, ya kan? Kayak di Aceh itu. Ya, ada masjid Baitur Rahman, Baitur Rahim ya. Itu kokoh, tegak kokoh itu, Pak. Air itu udah keliling gitu. Saya pernah ke sana, ada keluarga Cina di sana itu, Pak. Tadinya dia apalah agamanya gitu. Ketika peristiwa tsunami, itu dia melihat karena rumah toko dia itu di depan masjid, berjarak kira-kira 20 meter. Dia termasuk yang selamat tuh, Pak. Melihat ketika tsunami, ya Allah, itu ombak itu, Pak, kayak mau mencengkeram itu, Pak. Mau mencengkeram masjid itu. Orang pada berlindung di masjid, aman. Yang lain hancur. Nah, masjid ini jadi tempat perlindungan. Dari situlah dia, yuk, akhirnya dia melihat kebesaran Allah. Masuk Islam keluarga itu sampai sekarang. Saya diceritakan teman-teman saya, masuk Islam itu. Ada masjid di pinggir pantai, Masjid Syekh Kuala kalau salah. Itu jaraknya kira-kira hanya 20 meter dari bibir pantai. Dulu sebelum tsunami. Aman tuh. Saya pernah ke sana tuh. Aman, Pak. Jadi tetap keajaiban itu ada dalam kehidupan. Dan Allah ingin memperlihatkan, sanurihim ayatina fil afaq. Aku akan perlihatkan ayat-ayat kami di ufuk ini, di bumi ini. Ada yang selalu dikecualikan, ada orang yang diistimewakan. Ada bangunan-bangunan yang bisa menjadi pelajaran bahwa Allah dengan irodahnya bisa menyelamatkan dan bisa mencelakakan. Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Berikutnya, wa qalal insanu malaha. Manusia ketika itu berkata, malah, oh ada apa ini? Saking dahsyatnya zilzal ini, bingung manusia. Wa qalal insanu, ada apa ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari itu tuhadditsu, bumi ini bercerita, tuhaddits. Akhbaraha, tentang perkara atau perihal yang terjadi. Nah, masih dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, hari itu bumi bercerita tentang perihalnya. Masih dalam tafsir Ibnu Katsir ya, Ibnu Abbas mengatakan, ini artinya apa? Artinya bumi ini yang kita singgahi ini menjadi saksi atas kehidupan kita. Termasuk para ulama itu punya kebiasaan pindah-pindah tempat kalau sholat. Di mana dia berpijak, disitulah dia sujud. Di mana dia singgah, disitulah dia bangun tempat ibadah. Kenapa? Karena diharapkan tempat yang disujudi, yang disinggahi untuk ibadah, itu akan tuhadis. Biar apa? Bercerita. Nih, Masjid Nurul Iman yang dibangun
Yang saya tahu 2 kali ya, pertama dan sekarang. Dia akan bersaksi nih. Siapa yang pernah membangun masjid ini? Apakah dengan hartanya, tenaganya, ilmunya, kontribusi pemikirannya, itu dia akan bercerita. Si fulan bin fulan begini. Termasuk yang mengisi setelah jadinya. Ya, Pak Purnama misalnya sholat di situ. Setahu saya kaplingnya di situ. Pak Yoga biasanya di sini karena di situ. Pak Joko biasa selalu di situ. Itu bumi ini tanah ini nanti akan bercerita. Dia akan bercerita, oh saya disujudi si fulan. Makanya ulama mengajarkan kalau kita sholat nih, bagusnya pindah-pindah. Sholat wajib di sini nih, ya kan? Nih Pak Muhammad nih sholat di sini. Sunahnya jangan di situ lagi. Sholat sunnah pindah ke sana loh. Atau sama teman, gantian dong. Karena mengamalkan ayat ini, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi nanti akan bersaksi bercerita. Ya. Jadi jangan dikaplingin. Itu kapling saya, jangan diganggu ya. Di situ terus ya udah itu aja. Padahal mah mesti nggak boleh dikaplingin. Siapa yang duluan aja. Ya. Gitu. Saya nggak tahu kalau taklim ya. Saya lihat memang posisinya kayaknya nggak berubah ini. Kalau taklim di situ. Pak Purnama bisa di sini nih. Dipindah sekarang. Kenapa? AC-nya kurang ya. Jadi akan bercerita dia. Bayangkan kalau yang disujudi, yang dirukui, yang disolati itu banyak sekali. Maka sebanyak itu pula bumi itu akan bercerita kepada kita. Bagusnya sebetulnya sholat sunnah itu di rumah. Bagusnya sholat duha, tahajud di rumah. Nanti rumah kita bercerita tuh, bumi rumah kita, tanah rumah kita akan bercerita. Oh saya disujudi, oh saya disolati. Cuman kalau qobliyah kayaknya nggak cocok nih di rumah ini. Kenapa? Ya dapat sih keutamaannya di rumah, cuma nanti masbuk tuh tinggal. Kalau Rasulullah kan qobliyah di rumah Pak. Rasulullah qobliyah di mana? Di rumah dan nggak pernah telat Pak. Tahu nggak kenapa? Kenapa Rasul qobliyah di rumah tapi nggak telat? Kenapa? Ini masjid. Nah ini rumah Rasul di sampingnya. Qobliyah di rumah, qomat ya langsung pindah. Nah coba Bapak, qobliyah di rumah, qomat nggak kedenger. Tiba-tiba udah assalamualaikum mas. Nah yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari itu bumi bercerita. Bumi akan menjelaskan, bersaksi bahwa dia pernah disujudi, pernah hamba Allah melakukan amal saleh di tempat itu. Maka tempat yang buruk itu jangan berlama-lama kita singgahi. Rasulullah ketika melewati namanya Wadi Muhasyir ya, tempat di mana pasukan gajah dulu dibombardir oleh burung ababil. Ya, itu di antara Mina dan Muzdalifah itu ada lembah Muhasyir namanya. Ketika Rasul lewat itu, Rasul bilang sama sahabat, ayo buruan, jangan lama-lama di sini, jangan lama-lama. Ayo buruan. Kenapa di situ? Karena ada tempat di mana dulu Allah murka terhadap apa? Abraha dan juga pasukan gajah. Tidak jauh masih di kota Mekah, daerah Ajian, belok kiri, itu ada satu wilayah namanya Mashhud. Namanya Mashhud. Saya tanya sama teman saya, ini kok tempat sedekat ini nggak ada hotel ya? Kenapa ya? Nggak ada hotel, nggak ada bangunan, jadi gunung aja, padahal deket. Paling jarak 1 kilo, itu masih dekat Pak. Terus diceritakan sama teman saya, ini tempat yang Mashhud, tempat yang dimurkai. Pernah ada peristiwa di situ. Oh. Nah, kalau di kita ada nggak tempat yang nggak baik? Saya ingat saya dulu tuh pegang rotan dulu tuh. Pegang rotan ya Pak ya? Tempat apa itu? Untung nggak permanen tempat itu Pak. Untung nggak permanen itu tempat begituan. Alhamdulillah direlokasi kan. Sekarang jadi masjid tuh. Biasanya Baitur Rahman apa? Alhamdulillah. Di Jakarta ada tuh. Yang sekarang jadi Islamic Center. Dulunya apa itu namanya? Kalijodo.
Tahu lah kali jodoh. Ini bukan era saya kayaknya ini. Era saya. Sekarang disulap jadi Islamic Center. Untung nggak permanen. Kalau permanen sampai akhirnya Allah timpakan azab, waduh, jangan deh tinggal di situ. Tapi karena nggak permanen, direlokasi dan disulap menjadi tempat ibadah, alhamdulillah. Intinya apa? Lagi-lagi tadi bumi akan bercerita di mana seorang melakukan ketika hidupnya. Apakah amal saleh atau amal yang salah? Jadi kita sekarang paham kenapa para ulama itu kadang kalau sholat tuh pindah-pindah, kadang di belakang, kadang di samping, supaya bumi nanti bercerita bahwa bumi ini pernah disujudi, pernah disolati oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi kalau sholat kita mau kemana gitu, jangan fanatik sama satu masjid. Saya kalau nggak di situ, waduh, nggak afdol deh, yang enggak lah. Ya, ardullah wasi'ah, bumi Allah ini luas, dan bumi Allah ini bisa dijadikan tempat sujud semuanya. Yang hebat orang Madura, Pak. Orang Madura itu kalau dia merantau, mau di mana kayak, yang dipikirin apa? Bikin musola dia, bikin masjid dia. Pinter dia. Kenapa? Disitulah saya akan menanam kebaikan dan supaya bumi bercerita tentang bagaimana saya sujud dan sholat di tempat itu. Luar biasa. Kita lanjutkan. Bi anna rabbaka awhalaha. Tentang bi anna bahwa sungguhnya Tuhannya awhala telah mewahyukan itu semuanya. Yauma idzi yasdurun nas ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu yasdurun nas, manusia itu akan keluar ashtatan ya, liyurau a'malahum, akan keluar dari kuburannya, dari tempat singgahnya di alam kubur. Untuk apa? Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkanlah amal-amal dia dulu. Diperlihatkan nanti Pak. Kalau diperlihatkan tuh berarti dia apa? Ya ibarat kita punya monitor. Nih record kamu nih, dari sejak balik saya meninggal nih, tuh diulas semuanya, kelihatan semua itu Pak. Diperlihatkan. Maka dalam Al-Quran itu surat Al-Insyiqaq ya, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasyara. Orang yang mendapatkan kitabnya dari sebelah kanan, hisabnya mudah. Yang qalibu ila ahlihi masruro. Dia kembali berkumpul dengan keluarganya dalam keadaan berseri-seri. Tapi wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun nanti orang yang mendapatkan kitabnya dari belakang, di belakang punggungnya karena dilempar nih gitu. Apa kata Allah? Fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Nanti akan dilemparkan dan dia akan ditarik, dilemparkan ke dalam neraka sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masuk. Karena dulu ketika di dunia dia berkumpul dengan keluarganya, ketawa-ketawa terus. Ketawa-ketawa dalam rangka apa? Berbuat yang mungkar maksiat. Sama-sama ketawa, cuman yang ketawa pertama ketawanya nanti di akhirat. Ya, tapi ketawa yang kedua, yang tadi itu, yang utiya kitabahu wara'a dhahri, karena dulu ketawa terus bersama teman-temannya, teman maksiatnya, teman kejahatannya, ketawa-ketawa dulu. Korupsi ketawa-ketawa. Biarin ya, gua ambil lu punya dia, ketawa dia. Gua bohongin lu, ketawa dia. Tunggu aja nanti. Yang ketawa hari ini karena melakukan kejahatan, nanti termehek-mehek nanti dia. Sementara yang hari ini mungkin ada orang yang terzolimi, tapi imannya tetap teguh, amalnya istiqomah, nanti dia akan tertawa berkumpul bersama keluarga. Oke. Kemudian udah ini ya, kita selesaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang melakukan amal ya, walaupun sebesar biji zarrah, amal kebaikan ini ya,
khairan, amal kebaikan, famay ya'mal, siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji zarrah berupa kebaikan, yarah, maka dia akan melihatnya. Siapa yang melakukan amal baik walaupun sebesar biji zarrah, biji zarrah itu yang unsur terkecil, Pak. Kalau dulu dimaknai sebesar biji sawi. Ada nggak yang lebih kecil dari biji sawi? Ada. Kira-kira apa unsur terkecil, Pak? Atom atau apa? Intinya apa? Sekecil apapun perbuatan baik itu, ya roh, nanti akan melihatnya dia. Kalau niat seorang hamba, niatnya aja nih, wa man hamma bihasanatin, itu hadisnya. Niat melakukan amal baik, falam ya'malha, dan tidak sempat melakukannya, falahu hasanah, masih dapat tuh satu kebaikan. Kalau sampai mengerjakannya 10 kebaikan. Itu baru niat, Pak. Nanti malam sholat tahajud dah. Insya Allah tahajudnya 8 rakaat. Niatnya kuat betul, Pak. Bangun jam 4:30. Belum ke kamar mandi. Jadi sholat tahajud nggak tuh? Enggak. Terus pahalanya dapat nggak? Dapat pahalanya. Berapa pahalanya? 1. Besoknya niat lagi. Sholat tahajud dah. Nanti tambah lagi tahajudnya 20 rakaat. Bangun 4:30 lagi. Yang belum mandi, belum dapat nggak pahalanya? Dapat berapa? 1. Cuman kebiasaan niat doang nggak sholat. Udah 1 aja. Padahal kalau dia melakukannya, maka berapa kebaikannya? 10. Itu baru niat loh, Pak. Sampai mengamalkan. Bagaimana kalau sholatnya direalisasikan? Zikirnya, takbirnya, tahlilnya, doanya, langkahnya. Itu catatan kebaikan. Kalau niat saja itu ada pahalanya, bagaimana dengan apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini? Sengaja datang ke masjid, melangkahkan kaki atau naik motor atau naik mobil, sholat subuh berjamaah, duduk di majelis ilmu, berlama-lama untuk bersama-sama mendengarkan, terus kita tunggu sampai waktu syuruk, sholat 2 rakaat, maka ini sih bukan perkara kecil. Yang kalau kecil aja diperlihatkan, maka apalagi yang besar, yang kelihatan. Tentu catatan di sisi Allah juga besar. Intinya kalau yang kecil aja ya roh, maka apalagi yang besar akan diperlihatkan dengan jelas dan gamblang. Insya Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang melakukan syar, keburukan, mithqala dzarrah, walaupun sebesar biji sawi, yarah, demikian juga akan diperlihatkan. Itulah yang kalau kata orang tua kita, nanti kamu dapat rapot loh. Merahkah itu, hitamkah itu, di bawah standarkah itu, di atas target, akan diperlihatkan semua. Tadi subuh saya baca surat Qaf. Dari kadzabat qablahum qaumun Nuh wa ashab dan selanjutnya sampai pada ayat apa tadi itu ya? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Saya baca tadi itu salatnya. Ma yalfidhu, tidaklah terucap, terlafaz, min qaulin, dari sebuah ucapan, illa, kecuali ladaihi, di sampingnya raqibun atid, ada malaikat raqib dan atid. Ini ucapan yang kita ucapkan, Pak. Itu kanan kirinya tuh ya stay tune terus itu, Pak. Ngiringin terus itu malaikat, namanya malaikat raqib dan atid. Ucapan baik dicatat, ucapan buruk juga dicatat. Perbuatan baik dicatat, perbuatan buruk dicatat. Kita sholat 2 rakaat, yang nggak seberapa panjang sih bacaannya. Rakaat pertama nggak sampai sehalaman tuh, Pak. Saya takut ada yang nggak ikhlas kalau kepanjangan nanti. Ya, hari ini sholat, besok kapok. Kenapa nggak sholat pagi? Apa? Sholatnya panjang banget. Takut gitu tuh. Takut gitu tuh. Takut jadi mudorot, takut jadi mafsadat. Ya, maka cari yang sedang-sedang. Padahal setiap huruf Al-Quran yang kita baca, Bapak tahu berapa kebaikannya? 1 huruf itu 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi
10. Itu dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi sholat, digandain lagi itu. Maka kalau kita baca Al-Fatihah itu udah banyak, Fatihahnya udah banyak. Bagaimana kalau ditambah dengan surat pilihan yang panjang? Ya, kalau di Masjidil Haram mau panjang mau pendek gak ada pilihan, ikut aja udah. Kalau di sini pilih-pilih ya Pak. Oke. Jadi demikian juga yang buruk Allah akan perlihatkan. Apa keburukan yang bisa dilakukan seorang hamba? Ya banyak lah. Cuman kalau kita tadi timbang, kalau perbuatan baik, niat baik, hanya niat tidak jadi, itu 1 dicatatnya. Kalau sampai mengerjakan 10. Pertanyaannya kalau keburukan gimana? Orang niat buruk nih, mau nyolong misalnya, mau bohong, ya. Terus tidak jadi melakukan, itu dosa atau pahala itu? Kalau tidak jadi mengerjakan, Pak, itu pahala, Pak. Terus kalau sampai mengerjakan, tahu nggak berapa dosanya? 1. Ini matematikanya beda banget ya. Maksudnya kalau matematikanya kalau niat baik tidak jadi 1, sampai mengamalkan 10. Kalau keburukannya, kalau niat jahat nggak jadi, berarti apa? Kalau matematika kita gimana itu? Kalau sampai mengerjakan berarti 10 juga. Tapi ini tidak, berdasarkan hadis Rasul ya. Kalau dia niat jahat tidak jadi 1 pahalanya. Kalau sampai dikerjakan 1 juga. Ini menunjukkan rahman dan rahimnya Allah. Artinya Allah tidak menghendaki manusia itu melakukan keburukan, tapi mendorong, menginginkan hambanya ini melakukan kebaikan. Jadi matematikanya dikontraskan kayak begini. Ya. Tapi prinsipnya wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Keburukan kalau dilakukan maka dia akan diperlihatkan juga nanti kepada kita. Mudah-mudahan kita dijaga, dilindungi oleh Allah melakukan keburukan. Maka doanya apa? Ada doanya itu, Allahumma aghnina bihalalik an haramik wa bi ta'atik an maksiatik wa bi fadlik amman siwaka. Ini doanya. Aghnina, ya Allah, kayakan saya. Bihalalika, dengan yang halal yang kau berikan kepada saya. An haramika, sehingga tidak tertarik dengan yang haram. Wa bi ta'atik an maksiatik, dan kayakan saya, cukupkan saya bisa melakukan ketaatan sehingga terhindar dari kemaksiatan. Luar biasa. Aghnina bihalalik an haramik wa bi ta'atik an maksiatik. Oke. Nah, baik. Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya kira itu tafsir dari surat Al-Zalzalah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Sudah masuk waktu syuruk. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan fadilah ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.